Saya Dimas Gali. Saya mau bagi-bagi review tentang Asus VivoBook S200 yang juga dikenal sebagai X202E. Karena benda ini baru datang ke rumah saya mau bagi-bagi aja reviewnya. Asus ini sudah menggunakan Intel Core i3 dari jajaran Ivy Bridge ya. Ini spesifikasinya. Menggunakan juga hard disk 500 GB 5400 rpm, RAM-nya sendiri 4 GB dengan DDR3 1333. Bisa dilihat di sini bahwa ini adalah spesifikasi dari pabrikannya. Oke. Lalu ini adalah notebooknya, ultrabooknya sorry. Ya, karena menyandang ultrabook, dia sudah pasti tipis. Ya, kita bisa lihat bahwa lebih tipis dari jari saya. Ya, kita bisa lihat. Oke. Di sebelah sini ada beberapa slot ya. Di antaranya slot power, ini untuk charging, LAN, HDMI, dan yang menarik adalah USB 3 karena USB 3 ini transfer speednya sekitar 5 Gbps, 5 gigabit per second. Warnanya biru. Oke. Ini USB 2 dan ini tombol slot kunci ya. Di sebelah kanannya, sorry, ini agak gelap. Oke, kita angkat. Nah, sorry, ini ringan sekali nih, di bawah 2 kilo udah pasti ya. Jadi Ultrabook udah pasti ringan dan VivoBook ini juga ringan. Sangat baik untuk orang-orang yang punya masalah dalam membawa benda-benda berat. Oke, ini ada slot di sub, USB 2 lagi, audio untuk audio sama untuk SD card. Nice. Oke. Sebaiknya kita buka dulu. Nah, ya kita lihat di sini bahwa layar 11,6 inci ini sudah menggunakan touchscreen ya, feature touchscreen, dan yang pasti Intel Core i3 dan ada Sonic Master untuk suara ya. Oke, nyalain aja. Dengan menggunakan hard disk, yang saya cukup heran adalah dia loadingnya cepat sekali. Ini udah masuk ke Windows dan itu saya, dan ya udah masuk, selesai. Cukup kencang kan? Oke, tanpa berlama-lama kita masuk aja ke dalam desktop ya. Ini desktopnya mirip dengan Windows 7. Langsung aja kita menggunakan, kita lihat di PC Info aja. PC Info, iya. Dalam PC Info ini kita akan mengetahui apa aja yang ada, yaitu dia menggunakan sama tadi Core i3 3217 Ivy Bridge berkecepatan 1,8, RAM 4 GB, sistem operasi Windows 8 64 bit, dan tentu saja, nah ini yang cukup menarik, dia bisa sampai 10 touch point. Jadi kita bisa menggunakan 10-10-nya jari kita. Dan ini menggunakan Windows 8 Single Language yang biasa dipakai untuk negara-negara berkembang ya, biasanya New and Emerging Market. Mungkin agar lebih murah. Oke, mari kita lihat bagaimana dia kinerjanya. Di sini dapat dilihat bahwa kinerjanya cukup baik, di mana prosesor memiliki nilai 6,3, memorinya 5,9 karena DDR3. Nah, desktop graphic performance 4,4. It's nice karena tidak banyak integrated graphic yang bisa seperti ini. Dan kita lihat 3D business and gaming graphic performance-nya 6,1. Wow. Dengan nilai seperti ini, udah pasti game-game seperti Dirt 3, Mass Effect 3, Counter Strike Source atau Global Offensive mungkin itu bisa jalan ya. Dan untuk yang cewek-cewek, The Sims 3 udah pasti bisa. Walaupun saya belum pernah mencoba di sini, tapi seharusnya sih bisa ya, karena kinerjanya sepantaran dengan 4650
atau mungkin sedikit di bawah 5550 dari ATI atau 8600 GT sekitar itu. Oke, sekarang saya pengen ngasih tahu bahwa harddisknya menggunakan harddisk Hitachi dengan kecepatan 5400 rpm. Nah, karena menggunakan harddisk, saya tadi tidak berpikir bahwa dia memiliki fungsi instant on ya. Jadi pada saat kita tutup, notebook ini akan masuk ke dalam state deep sleep, bukan sleep doang. Jadi tidak memakan baterai yang banyak gitu loh. Nah, katakanlah kita mau makan atau kita mau harus mengerjakan sesuatu, kita tinggal tutup. Lalu kita tinggal buka lagi dan dia hanya butuh waktu sekitar 3 detik. Sudah. Langsung pada state yang tadi kita sampai. Oh ya, saya juga pengen ngasih lihat lagi satu hal bahwa jika kita menggunakan katakanlah kita menggunakan yang lain-lainnya, foto katakanlah ya, dengan menggunakan Core i3 ini kita bisa bisa berpindah lebih cepat tanpa lagging. Jadi ini memang Ultrabook dengan dimensi 11,6 inci ini memang benar-benar sangat amat menarik ya, dengan kinerja yang sangat baik. Dan tadi sudah bisa ngelihat semua bahwa dalam bootingnya aja bisa kurang dari 20 detikan ya, lebih cepat daripada Windows 7. Dan gimana kalau misalnya kita matikan, apakah sama? Ya, sudah mati. Oke, sepertinya segitu aja ya dari saya. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Thank you.